Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kevatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini adalah pohon anggur Cherry Kristal yang saya tanam beberapa waktu yang lalu. Jadi pada kesempatan kali ini yang merupakan apa rahasianya agar pohon ini pertumbuhannya cepat ya? Itu tidak lain tidak bukan, tentu saja yang pertama dimulai dari ininya, rumahnya, di mana rumahnya adalah media tanam. Kalau media tanamnya sudah nyaman, pasti ini pertumbuhannya juga akan bagus ya. Nah, ini untuk media tanamnya yang saya gunakan kalau di sini menggunakan planter bag itu adalah 3 bagian dari sekam bakar, atau kalau nggak ada sekam bakar bisa pakai sekam lapuk ya. Kemudian tanahnya ini setengah ya. Kemudian pupuk kandangnya juga bisa setengah. Nah, itu kita campur ya, campur furadan dan dolomit. Kemudian kita biarkan minimal 2 minggu atau sampai 3 minggu, sirami tiap hari, baru ditanami. Nah, ini adalah anggur yang saya tanam beberapa hari yang lalu. Pertumbuhannya sangat pesat sekali, sudah mau naik ke para-para ya. Nah, ini tentu saja untuk rahasia kedua ya, tentu saja dengan perawatan daun, dengan penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Ini harus rutin juga ya. Rutin aja suka tetap kena jamur dan hama, apalagi tidak disemprot sama sekali. Nah, selanjutnya pupuk organik cair juga saya belikan seminggu sekali. Dan kali ini seperti kemarin ya, ini waktunya aplikasi pupuk kimia. Dimana untuk hari ini lihat daunnya agak kuning-kuning dikit ya. Jadi kita tambahkan magnesium sulfat. Di dosisnya masih sama seperti kemarin. Ini adalah anggur Cherry kristalnya. Jadi nanti saya mau buat pupuknya. Jadi teman-teman ikuti aja bagaimana cara pemupukannya. Dan di sebelah sana juga ada ya. Nah, itu ada Giant Grande. Ini juga saya tanam beberapa hari yang lalu. Nah, saya ke sana aja biar lihatnya enak ya. Nah, lihat. Ini juga pertumbuhannya bagus nih. Kalau ini mau saya bentuk dengan tralis ya. Lihat. Sulurnya selalu aktif ya. Pucuknya juga bagus. Menandakan pohon ini bagus. Ini nanti pupuknya dosisnya masih kecil ya, antara 2 pohon ini. Kemudian di sini juga ada yang saya tanam beberapa waktu yang lalu juga, ini ada Julian. Nah, kalau Julian ini udah sangat tinggi ya. Bisa teman-teman lihat udah rame para-para nih. Gede juga ya. Nah, vigor sekali. Jadi pemupukannya memang harus rutin. Jadi seminggu sekali saya pupuk ya. Dengan kimia saya gunakan. Kemudian POC-nya juga saya tetap gunakan. Kemudian penyemprotannya ya, menggunakan fungisida, insektisida, dan CPT. Nah, ini hasilnya. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk bagaimana pohon ini bisa pertumbuhannya bagus ya. Salah satunya dengan kita kasih nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, ini juga ada nih lagi pertumbuhan cabang tersier. Ini juga Fragrant Rose, saya tanam beberapa waktu yang lalu. Nah, lihat. Dan ini saya mau lakukan pemupukan lagi ya. Rutin seminggu sekali. Jadi ikuti aja bagaimana cara pemupukannya. Ya, jadi masih sama seperti kemarin. Ini ada air 5 liter. Kemudian ini ada pupuk Saprodap ya. Saprodap ini NPK 16 16 16. Kemudian asam humat. Asam humat ini saya gunakan sebulan sekali. Jadi hari ini saya mau aplikasikan, di mana asam humat ini sejatinya adalah pembenah media tanam. Jadi ini mengurangi residu pupuk yang kita berikan selama terus-menerus ya. Asam humat ini memang selalu saya berikan, apalagi saya tanamnya itu di planter bag dan pot ya, karena di dak rumah. Jadi asam humat ini sangat diperlukan sekali ya. Kalau menurut saya sebagai pembenah media tanam kita. Kemudian ada magnesium sulfat. Karena tadi ya betul, magnesium sulfat karena tadi daunnya juga agak kuning-kuningan ya. Dengan kita aplikasikan magnesium biasanya daunnya akan hijau segar kembali. Karena ini membantu agar daun itu tetap hijau ya. Klorofil daunnya ini bisa baik, jadi hijau terus. Nah, kemudian untuk dosisnya itu sama. Kalau saya itu kondisional ya. Kalau pohon masih kecil, baru saya tanam beberapa waktu yang lalu ya, 5 liter ini akan saya kasih itu masing-masing setengah sendok makan. Kemudian dalam 5 liter air itu saya bagi untuk 2 pohon. Nah, kemudian nanti setelah pohonnya agak tinggi ya, ini dosisnya bisa untuk 1 pohon. Masing-masing setengah sendok, 5 liter air untuk 1 pohon. Kemudian nanti setelah tersier
mulai terbentuk, ini bisa 1 sendokan ya, 5 liter air untuk 1 pohon. Tersier mulai terbentuk, ini pemupukannya bisa kita naikkan lagi di masa vegetatif ya. Nah, generatif nanti beda lagi, di masa pertumbuhan itu aja yang saya gunakan ya. Ya, jadi langsung saja saya buat. Ini yang pertama NPK 16. Ya, jadi setengah sendok aja seperti ini. Kemudian saprodapnya. Karena di awal-awal pertumbuhan ini pupuk yang tinggi fosfat juga penting ya, agar perakarannya bagus, batangnya juga kokoh ya. Kemudian magnesium sulfatnya sama. Setengah sendok makan juga. Nah, kemudian asam humatnya pun sama. Nah, seperti kopi ya, setengah sendok. Tinggal kita aduk sampai merata, kemudian kita aplikasikan ke 2 pohon. Tinggal kita aduk aja sampai merata ya. Ini nanti saya bagi untuk 2 pohon. Jadi setelah pohonnya agak tinggi lah, setelah nyampe para-para ya, atau setelah panjang, ini baru bisa untuk 1 pohon. Dan nanti setelah tersier mulai terbentuk ya, ini bisa kita tambahkan dosisnya menjadi 1 sendokan 5 liter air untuk 1 pohon. Ini akan cepat sekali besarnya. Jadi kalau saya itu pemupukannya lebih kepada kondisional ya. Di berapa, bukan tergantung berapa usia pohon, tapi tergantung bagaimana pohon ini bercabangannya mulai terbentuk. Nah, makanya anggur yang istilahnya ini nutrisinya tercukupi, pasti pertumbuhannya juga akan mengikuti dengan cepat atau pesat ya. Ini adalah aplikasi untuk pohon yang pertama ya. Ini adalah jenis Cherry Crystal. Saya tanam belum lama nih. Nah, tinggal siram aja ke medianya ya. Tak kira-kira aja, jadi 5 liter ini saya bagi untuk 2 pohon. Jadi selain pemupukannya, kebutuhan nutrisi yang kita berikan dari media tanamnya, dari perakarannya, ini sangat penting sekali untuk perawatan daunnya. Karena fotosintesis itu memang berawal dari daun-daun yang sehat. Makanya menjaga daun juga menjadi salah satu kunci bagaimana agar pertumbuhannya pohon kita itu juga akan bagus. Nah, ini kemudian pohon yang satunya nanti ya, saya geser ke sebelah. Nah, ini adalah pohon yang satunya. Ini jenis Giant Grande. Nah, ini tanamnya lebih lama yang tadi ya. Apa sama ya? Saya lupa. Intinya tanamnya itu nggak beda jauh harinya. Nah, selang beberapa hari aja. Jadi kalau tanam bibit itu memang sejatinya nggak harus yang tinggi-tinggi ya. Intinya bibit yang bagus itu selalu saya bilang yang penting itu adalah perakarannya sudah bagus ya. Perakaran bagus. Apalagi kalau untuk pengiriman jarak jauh itu kalau bisa tuh daunnya itu juga harus tua. Nah, intinya bibit-bibit seperti itu adalah bibit yang rekomendasi untuk dikirim ya. Nah, buat teman-teman yang sering nanya bibit ya, bibit itu sebenarnya selalu ada tapi memang nggak banyak ya. Karena saya sendiri juga bukan petani bibit yang besar ya, atau skala besar-besaran, hanya skala hobi aja. Jadi untuk bibit itu ada ya, seperti halnya Heliodor ya, bisa teman-teman lihat, ada yang tinggi ya, ada sudah tinggi juga. Nah, intinya kalau bibit itu yang paling penting yang pertama itu kan perakarannya bagus. Jadi mau pendek mau tinggi ya, asal perakarannya bagus ya, berarti bibitnya bagus. Nah, ini juga banyak di sini. Ada Dickson ya, ada Ninel juga, ada Tran juga, ada Julian ya. Ini tinggal pilih aja. Silahkan kalau yang mau pesan bibit itu tinggal WA nomor saya aja di pojok kanan bawah ya. Nah, kalau main ke rumah silahkan. Saya ada di Purwokerto, Jawa Tengah ya. Saya icip-icip anggur juga yang lagi matang ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.